like your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see your eyes. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat pagi. Harus tiga kali aku bilang pagi. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Pagi. Rasanya memang harus dibakar dulu ya, semua lemak-lemaknya semua, supaya makin terbiasa dengan pergerakan. Oke, baik. Nah, jadi kami semuanya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, maka alangkah baiknya kita dulu ya dengan nafas kehidupan yang mesti diberikan sang pencipta kepada kita. Jadi kepada nanti kami seorang yang memimpin doa, silakan. Ya. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita pertemukan hati kita berdoa. Menurut Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang masih Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, baik anak didik kami semuanya. Sekarang silahkan diperhatikan dulu keadaan lacinya semua dan bawa bangkunya. Apakah masih ada sampah? Perhatikan dulu, perhatikan. Saya yakin dan percaya sebenarnya nggak lagi ada ya. Tapi Masih, Pak. semua perhatikan. Zero waste. Nah, baik anak didik kami semuanya. Di pertemuan kali ini masih materi dari lanjutan materi yang sebelumnya. Ya, yang mana nanti kita akan belajar mengenai apa kira-kira tadi yang mau kita belajar nanti. Transformasi geometri. Apa? Transformasi geometri. Itu yang mau kita pelajari. Nanti sebenarnya tujuannya kemana sih Pak? Oke ya. Nantinya kita akan tujuannya banyak sebenarnya nanti. Ya, penggunaan transformasi geometri ini bisa juga digunakan dalam pembuatan desain batik ya. Jadi kalau kamu perhatikan desain batik itu juga sebenarnya itu ada di situ transformasi geometri. Nanti akan kita tengok di mana sebenarnya ketika pendesain batik itu. Kemudian posisi atau tempat duduk itu juga sebenarnya bisa kita bikin atau kita lihat dari transformasi geometrinya. Jadi banyak beberapa hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan transformasi geometri ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi dalam transformasi geometri ini nantinya ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Ya, yang mana sebelumnya sudah saya ingatkan kepada anak didik kami untuk membaca-baca supaya ketika pertemuan nantinya ada modal, ada bekal. Ya, agar pembelajarannya dapat berlangsung dengan baik. Kira-kira ada berapa subtopik yang mau kita bahas ini? Ada berapa? 4. Oke, ada 4 yang mau kita bahas. Apa itu kira-kira yang pertama? Refleksi, terus translasi, terus rotasi, terus Dilatasi. Nah, ya. Nah, jadi kira-kira dari kata umumnya dulu lah, transformasi geometri. Kira-kira dari kata umumnya transformasi geometri itu kira-kira apa kira-kira artinya? Perubahan. Ya, bisa perubahan. Selain perubahan, perpindahan, terus. Apa lagi kira-kira? Pergeseran, bisa terus. Perubahan, perpindahan, pergeseran, ya kan? Perputaran, ya bisa. Artinya semua yang merubah kedudukan itu dikatakan transformasi. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang mau kita bahas tentang transformasi geometri ini. Nah, ini dia yang kamu katakan tadi bahwasanya ada 4 yang mau kita bahas. Berbicara mengenai translasi atau pergeseran, refleksi, kira-kira apa refleksi? Pencerminan, terus rotasi, terus adaptasi. Di antara keempat topik ini, yang mana hari ini yang mau kita pelajari sesuai dengan yang Bunda bisa sampaikan? Refleksi. Apa itu refleksi? Ya, itu yang mau kita bahas. Maka setelah pencerminan nantinya apa? Anak didik kami harus bisa menentukan suatu objek ketika dicerminkan kira-kira di mana ya letak bayangannya. Bagaimana ya hasil bayangannya? Apakah berubah atau bagaimana? Itu yang harus nanti kami tentukan. Tentu anak didik kami semuanya sudah pernah bercermin ya? Sudah ya? Sudah ya? Kira-kira kalau bercermin apa kira-kira hal yang pertama yang ingin kau sampaikan ketika kau bercermin? Cantik ya? Nah, jadi tujuannya tentunya ketika kita bercermin adalah kita mau melihat diri kita. Karena kita nggak bisa melihat seutuhnya diri kita bagaimana.
maka butuh alat bantu namanya cermin. Ketika kita melihat di cermin apa yang terjadi, kan begitu kan? Nah, kira-kira setelah pembelajaran nantinya apa yang mau kita harapkan? Yuk kita lihat. Ini dia yang pertama. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model PBL. Jadi nanti kita belajarnya pakai PBL. Nanti akan ada beberapa masalah-masalah ataupun kegiatan pembelajaran yang nantinya akan saya berikan kepada anak didik kami. Ya, baik itu dalam video pembelajaran ataupun dalam LKPD. Ya, nanti akan saya kasihkan. Nah, dari situ akan kita lihat temukan apa sih sebenarnya refleksi itu, kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya kita memang sudah sering bercermin, tapi secara umum mungkin kita belum bisa mengambil kesimpulan apa sebenarnya kesimpulan dari pencerminan itu. Nah, diharapkan nantinya setelah mengikuti proses pembelajaran dengan bantuan media GeoGebra dan LKPD nantinya ya LKPD, diharapkan anak didik kami semuanya mampu menganalisis sifat-sifat refleksi. Jadi kan harus bisa menyimpulkan sifat-sifat refleksi itu di mana. Ketika kamu bercermin, ada bayangan apa sifat-sifat yang muncul, harus bisa kamu simpulkan ya dari pengamatan pada masalah kontekstual, dan pada bidang koordinat dengan benar. Paham ya sejauh ini ya? Paham? Paham? Baik, maka nanti kami semuanya kali ini kita akan membentuk kelompok untuk membahas mengenai refleksi ini. Kamu sudah dapat sifat-sifatnya, akan kamu tuliskan nanti, dan sifat-sifat itu akan kamu gunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif. Sebelum kita membentuk kelompok, kita dengarkan dulu atau saksikan dulu video. Nanti kalian semuanya nanti dicatat semua informasi yang ada di sini. Sama seperti biasanya nanti ketika kamu memberikan perdataan atau pertanyaan, silahkan berdasarkan informasi video yang ada di video ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan materi transformasi geometrinya ya. Tulisan di mobil ambulans itu harus dibalik. Yap, kalau dilihat dari kaca spion mobil di depannya, tulisan ambulans itu jadi kebaca kan ya? Lalu, seperti apa sih konsep refleksi itu dalam matematika? Refleksi itu artinya kita memetakan setiap titik dari suatu bangun yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminan, terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, dari ilustrasi yang tadi ada di video ini, dia sudah mengilustrasikan yang tadi ada sebuah apa? Segitiga ya, dicerminkan, ada sebuah cerminnya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira informasi-informasi apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Informasi-informasi apa yang kamu dapatkan dari video itu? Hasil cerminnya gimana, bayangannya gimana, objeknya gimana? Boleh, silahkan, apa aja. Coba, ini udah apa yang kamu dapatkan? Tadi Pak, ini tidak berubah. Terus ketika dibayangkan ketika dicerminkan arahnya berubah. Oh, bentuknya tidak berubah. Tapi arahnya berubah. Posisinya berubah, itu ya yang kamu dapatkan. Berarti dia tetap aja gitu, yang kita coba itu bendanya tetap, ukurannya tetap, tapi arahnya aja yang berubah. Itu yang didapatkan. Oke, ya ya. Oke, jadi itulah yang kita dapatkan dari video pembelajaran ini. Maka nanti akan ada beberapa yang harus kamu kerjakan di LKPD sesuai dengan informasi yang sudah kamu dapatkan dari ilustrasi yang sudah Bapak berikan dan video pembelajaran ini. Oke, anak-anak kami semuanya, maka sekarang kita membentuk kelompok, kita duduk di kelompoknya masing-masing. Waktunya 3 menit ya. Silakan. Oke, baik. Sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 5, Gio. Kelompok 6, Boya. Oke, baik. Perhatikan anak didik kami semuanya supaya tahu ya. Nah, di sini sudah ada petunjuk yang mau kalian kerjakan. Ini saya rasa sudah semakin paham kamunya karena memang sudah sering juga nanti kita bahas menggunakan LKPD. Petunjuknya, mohon untuk setiap kelompok atau ketua-ketua kelompok masing-masing untuk membagi tugasnya masing-masing supaya nantinya nggak kewalahan. Kenapa? Karena kalian akan mengerjakannya dalam bentuk LKPD, mempresentasikan dan juga membuat dalam GeoGebra. Jadi sudah dibagi tugasnya masing-masing.
ada yang menginput hasil presentasinya, ada yang mengerjakan LKPD-nya, dan ada yang membuat desain GeoGebra-nya nantinya ketika dipresentasikan supaya lebih ngerti. Ya paham ya? Oke, saya rasa itu aja. Jelas untuk pemisahan LKPD-nya? Oke, baik. Kalau sudah jelas untuk pemisahan LKPD-nya, silahkan bekerja dalam kelompok. Kita sepakati waktunya hanya 25 menit ya. Oke, mantap. Langsung ada yang maksud ya? Sama Ibu dan Syifa ada juga masih maksud ya. Oh, yang anak-anak ya, Roni. Iya, ya. Sebagian masih mengerjakan yang mana? Kalau enggak kita sebagian coba coba aja kita ada di ada yang masalah mengetiknya nggak bisa? Oke, baik, silakan duduknya semua dibagusin. Kita akan presentasikan hasil diskusi kita. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Pagi. Ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai refleksi. Terdapat sebuah bola yang diletakkan terhadap cermin dengan jarak 30 cm. Bagaimana hasil refleksi bola terhadap cermin? Yang tadi sudah disampaikan itu dari beberapa gambar yang telah dibuat istilah tabel. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan pada suatu titik. Dari yang sudah maju mungkin dari kelompok 3. Nah, coba perwakilan dari kelompok 3. Siapa perwakilan dari kelompok 3 yang sudah maju? Coba Kevin gimana? Ya, kasih tanggapan dari presentasi kawan-kawanmu. Kalau ada yang mau tanyakan atau sudah pas atau yang mau kita simpulkan sekarang itu adalah sebelum kita masuk ke latihan soal ya. Jadi kita harus bisa menyimpulkan dulu. Maka dari yang sudah kita dengarkan dari presentasi kawan-kawannya dan yang sudah kita diskusikan bersama kelompok kita, maka kesimpulan yang pertama sifat-sifatnya dulu. Sifat-sifat refleksi kira-kira apa aja tadi yang sudah kita simpulkan? Ya, apa aja tadi yang pertama? Bentuk dan ukuran sama. Apa? Bentuk dan ukuran sama. Bentuk dan ukuran sama. Tidak berubah ya. Oke, yang kedua. Jarak apa? Jarak cermin sama jarak bayangan ini. Mantap, dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita buat sudah benar semua hasil kesimpulan kalian. Maka untuk menguji pemahaman kita coba satu soal aja ya. Satu soal yang nomor ini. Orang kembali. Sendiri. Oke, 2 orang ya. Ini itu berapa tadi? Apa hal yang paling kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa hal yang belum kamu kuasai? Kemudian, apakah penggunaan media membantu kamu dalam menguasai materi pembelajaran baik itu GeoGebra dan juga LKPD-nya? Nanti silahkan diisi setelah pulang sekolah, kamu isikan hal-hal yang sudah kamu kuasai dan belum kamu kuasai. Bisa kira-kira dipahami anak di rumahnya? Bisa, Oke, Pak. baik. Kalau sudah dipahami semuanya, maka untuk menutup perjumpaan kita hari ini, satu orang untuk menutup dengan doa. Kevin. Ya. Kiranya apa yang kami pelajari tadi dapat berguna bagi kehidupan kami. Kami juga melanjutkan pembelajaran kami supaya kita supaya apa yang kami pelajari dapat kami hati kami. Amin. Amin.
Oke, baik anak didik kami semuanya, terima kasih untuk kerjasama kita pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Sebelum kita tutup, persiapkan juga untuk materi berikutnya. Kita berbicara mengenai translasi, ya. Translasi dipersiapkan di rumah supaya nanti juga sama seperti ini pembelajaran juga tetap bisa kamu pahami. Akhir kata, kita tutup perjumpaan kita hari ini anak didik kami semuanya. Selamat pagi. Salam.